Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salih dan salihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semuanya harus dalam kondisi semangat ya. Alhamdulillah, di hari yang penuh dengan barokah, di hari Jumat ini Ustadz masih bisa bertatap muka dengan antum semua pada pelajaran geografi atau geografi. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma وزدنا علما نافعا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Selanjutnya kita akan membacakan dalil pelajaran geografi. Qala Allah Ta'ala وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah kalian di segala penjurunya, dan makanlah dari sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Sebelum mulai materi pada hari ini, Ustadz mau tanya kepada antum semua. Siapa di antara antum yang pernah jalan-jalan ke pegunungan? Ada yang pernah? Ke sungai? Pantai? Ke Kota Bandar Lampung? Ya, intinya ke tempat-tempat yang pastinya itu adalah tempat-tempat yang ada di muka bumi ya. Nah, bagi yang belum pernah jalan-jalan ke lokasi-lokasi yang Ustaz sebutkan ya, saya doakan semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa mengunjungi tempat-tempat tersebut ya. Nah, jadi tempat-tempat itu adalah salah satu contoh ya dari penampakan alam yang ada di permukaan bumi ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hamparan bumi ini dengan beragam bentuknya. Masya Allah ya. Ini salah satu kenikmatan yang harus kita syukuri sebagai manusia yang telah ditempatkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan kenikmatan ya. Bagaimana kira-kira kalau misalkan tempat yang akan kita tempati itu adalah surga. Nah, yang telah digambarkan oleh Allah secara sekilas bahwa di surga itu ada sungai yang mengalir di bawah tempat kita tinggal. Masya Allah ya, tentu itu adalah tempat yang pastinya akan lebih indah lagi daripada dunia ini. Nah, jadi permukaan bumi itu memiliki kenampakan alam atau bentang alam ya. Nah, bentang alam sendiri dibagi menjadi dua. Ada bentang alam yang dinamakan daratan, ada bentang alam yang dinamakan perairan ya. Bentang alam daratan itu juga terbagi menjadi dua. Ada bentang alam daratan dalam ukuran yang luas, ada bentang alam daratan dalam ukuran yang kecil atau sempit. Nah, bentang alam dalam ukuran yang luas itu dinamakan benua. Nah, kita nanti akan mempelajari ada yang namanya benua Asia, benua Eropa, benua Australia, Afrika, Amerika dan lain-lain. Ada 6 kurang lebih. Kemudian kalau bentang alam daratan dalam bentuk yang kecil atau sempit itu dinamakan pulau ya, pulau. Nah, kita mengenal dengan Pulau Sumatera ya. Kalau di Indonesia ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, dan pulau-pulau yang lain ya, dalam ukuran yang lebih kecil dari pulau-pulau yang saya sebutkan tadi. Nah, itu adalah bentang alam dalam bentuk daratan. Kemudian yang kedua adalah bentang alam dalam bentuk
perairan. Nah, bentang alam dalam bentuk perairan ini pun terbagi menjadi dua, yaitu bentang alam perairan tawar dan bentang alam perairan asin. Bentang alam perairan yang tawar itu dinamakan sungai, sedangkan bentang alam perairan yang asin itu dinamakan laut. Nah, di beberapa tempat juga ada bentang alam perairan yang asin itu dalam bentuk danau ya. Dia ada jadi di suatu tempat itu ada danau yang air itu asin ya. Itu di wilayah Rusia ya, Asia Tengah yang berbatasan dengan Eropa. Nah, itu dilihat dari cakupan luas. Nah, selain itu kita juga mengenal ya bentang alam yang pertama adalah berupa gunung. Ini sudah Ustaz bahas kemarin ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, menjadikan gunung itu sebagai paku bumi atau pasak bumi ya. Jadi gunung yang kita lihat sekarang ketika kita menatap gunung ya itu tampak tinggi. Nah, sebenarnya yang lebih besar dari gunung itu bukan puncaknya tetapi bawahnya, di mana bagian bawah gunung itu berfungsi sebagai paku bumi ya. Jadi daratan yang kita pijak saat ini, tanah ya, yang kita hidup di atasnya dan kita mendirikan bangunan di atasnya, ini sebenarnya adalah permukaan bumi atau kerak bumi ya, yang dia itu mengapung ya di atas cairan. Nah, di atas cairan yang sangat panas di dalam bumi ini ya. Nah, sehingga apabila tidak ada gunung yang menjadi paku daratan yang kita pijaki ini, maka di dalam Al-Quran itu kita dikatakan bisa mengalami keguncangan ya, bisa mengalami keguncangan atau mungkin setiap saat akan terjadi gempa. Nah, setiap saat akan terjadi gempa. Setelah gunung, bentang alam yang berikutnya setelah gunung adalah pegunungan ya. Apa itu pegunungan? Sebagaimana namanya, pegunungan itu adalah kumpulan gunung-gunung ya, atau himpunan gunung-gunung. Jadi gunung-gunung yang berjumlah lebih dari satu, kemudian membentuk satu barisan ya. Maka kita kenal kalau di Pulau Sumatera itu ada yang namanya Bukit Barisan. Nah, sebenarnya itu adalah jajaran gunung ya yang membentang dari ujung Pulau Sumatera bagian utara hingga ke selatan, yaitu dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Lampung. Nah, itu adalah disebut gugusan pegunungan Bukit Barisan ya. Nah, kemudian setelah pegunungan, yang ketiga adalah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini adalah salah satu bentang alam ya, yang dia ketinggiannya lebih rendah dari pegunungan ya, yang dia ketinggiannya lebih rendah dari pegunungan. Tapi di wilayah ini sudah mulai terasa ya suhu udara yang dingin dan sebagainya. Di tempat ini biasanya dijadikan sebagai lokasi untuk bertanam sayuran, buah-buahan ya, dan perkebunan. Kemudian yang keempat adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah itu adalah dataran yang kurang dari 400 meter ketinggiannya dari permukaan laut ya. Nah, di dataran rendah ini biasanya dijadikan sebagai tempat pemukiman ya. Contohnya kita di Bandar Lampung termasuk kawasan atau wilayah dataran rendah. Kemudian kota Jakarta, kota Surabaya, Bandung, kota Surabaya, kalau Bandung dataran tinggi ya, sebagian dataran tinggi, sebagian dataran rendah. Kota Surabaya, kemudian kota termasuk kota Padang ya, Medan. Nah, itu adalah beberapa lokasi dataran rendah. Jadi biasanya dataran rendah itu dijadikan sebagai tempat pemukiman, tempat perindustrian, peternakan, tempat perdagangan, pelabuhan ya, dan tentunya perkotaan ya. Kota-kota besar itu biasanya dibangun di atas dataran rendah karena tempatnya yang memungkinkan untuk didirikannya bangunan seperti itu. Kemudian juga kalau mau membuat jalan-jalan ya, itu sangat sedikit tanjakan sehingga memudahkan manusia untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dataran rendah. Kemudian yang keenam itu adalah pantai. Ya, pantai. Jadi pantai itu apa? Pantai itu adalah pembatas antara daratan dengan perairan laut ya.
Nah, Indonesia sendiri merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua, Masya Allah ya, kedua di dunia. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah pantai adalah laut. Ya, laut ini adalah perairan air yang asin yang dia ini cakupannya sangat luas. Ya. Nah, di beberapa tempat di Indonesia itu ada beberapa wilayah ya laut ya, seperti Laut Banda, Laut Arafura, Laut Sulawesi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selat, ya, selat. Selat itu apa? Selat adalah laut yang diapit oleh dua pulau. Nah, jadi laut, ya, yang dia diapit oleh dua pulau. Laut yang ukurannya kecil, ya, atau sempit, ya, yang dia kemudian diapit oleh dua pulau. Nah, selat ini selain sebagai penghubung antar pulau, dia juga merupakan sebagai jalur transportasi. Nah, biasanya kapal-kapal yang hendak berlayar itu melewati selat, ya. Apalagi Indonesia merupakan negara yang sangat strategis, letaknya itu di tengah-tengah, ya, antara Samudra Pasifik, Samudra Hindia, kemudian benua Asia, benua Australia. Jadi manusia berbagai negara itu ketika ingin berpergian, kalau melewati laut itu biasanya melewati kepulauan Indonesia, dan yang dilewati itu adalah selat. Nah, dengan keberadaan selat ini tentunya kita sangat diuntungkan loh untuk perdagangan seperti itu. Kemudian setelah selat, sungai. Ya, nah, sungai itu adalah aliran air yang panjang, ya, aliran air yang panjang dari hulu ke hilir. Ya, biasanya hulu sungai itu berada di dataran tinggi atau pegunungan. Ya. Sedangkan hilirnya itu bisa ke lautan atau ke danau, ya, tempat berakhirnya aliran sungai, ya. Hulu itu tempat bermulanya, sumbernya aliran sungai, sedangkan hilir itu tempat bermuaranya atau tempat akhir daripada aliran sungai. Itu kadang ke danau, kadang ke laut, seperti itu. Di Indonesia ada beberapa lokasi atau wilayah yang sangat bergantung dengan sungai, ya. Maka kita sering mengenal istilah di tiap daerah itu yang berbeda-beda tentang sungai. Kalau di Lampung itu dikenal dengan wai. Nah, ada wai kanan, wai kiri nggak ada, ya. Wai kanan, kemudian wai abung, wai apa lagi, ya, wai lalaan, ya. Nah, jadi ada istilah-istilah yang menggunakan istilah wai. Bahkan ada beberapa tempat menggunakan nama itu dari nama sungai. Kalau di Jawa Barat itu Ci, ya, atau Cai, Ci. Ya, ada Citerep, ya, Cibodas, kemudian Ciamis, Cikampek. Nah, jadi nama wilayah itu kadang juga digunakan merujuk kepada nama sungai. Saking apanya? Saking begitu pentingnya peran sungai bagi kehidupan masyarakat atau manusia. Ya. Di Kalimantan itu banyak sekali sungai-sungai yang panjang, ya. Nanti antum silahkan cari di peta, ya, sungai terpanjang di Indonesia. Kemudian setelah sungai yang terakhir adalah danau, yang ke-9 adalah danau, ya. Jadi danau itu apa? Danau itu adalah cekungan air yang dikelilingi oleh daratan. Nah, Indonesia sendiri merupakan wilayah yang luar biasa, lengkap, ya. Sungai ada, danau ada, laut ada, pantai ada, kurang apa lagi, Masya Allah. Jadi danau sendiri di Indonesia ada di Pulau Sumatera, itu Danau Toba yang terkenal, ya. Itu merupakan danau terluas di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara, Masya Allah. Jadi di Danau Toba itu ada pulau namanya Pulau Sok Mesir. Silahkan kalau ada waktu berkunjung ke sana, ya, berwisata ke sana, sempatkan untuk melihat keindahan alam yang Allah ciptakan. Jadi danau juga merupakan tempat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, itulah beberapa bentang alam yang kita bahas pada hari ini. Semoga antum semua bisa semakin bersyukur kepada Allah dan semakin memahami bumi yang antum tinggal di atasnya. Nah, semoga menjadi pembelajaran yang bisa memberikan manfaat kepada kita, baik dalam kehidupan kita di dunia maupun bekal kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.